Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudraja Juwantoro. Saya dari kelas 12 IKJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang meraih berkah dengan waris bab 8. Pengertian mewaris. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu 1. Orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. 2. Harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. 3. Satu atau beberapa orang sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Dasar hukum waris. 1. Al-Quran. Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah, banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud berikut yang artinya dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Farid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan mewaris dalam Islam. 1. Ahli waris. 1. Di sini ada 3 ketentuan. Ahli waris jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ada ahli waris pihak laki-laki yang biasanya disebut ahli waris as-sabah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan ahli waris pihak perempuan yang biasanya disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. 2. Kaum laki-laki. 1. Suami. 2. Anak laki-laki. 3. Anak laki-laki dari anak laki-laki. 4. Ayah. 5. Kakak. 6. Saudara laki-laki sekandung. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 8. Saudara laki-laki seayah. 9. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah. 10. Saudara laki-laki seibu. 11. Paman kandung. 12. Anak-anak laki-laki dari paman sekandung. 3. Paman seayah. 14. Anak laki-laki dari paman seayah. 3. Kaum perempuan. 1. Istri. 2. Anak perempuan. 3. Anak perempuan dari anak laki-laki. 4. Ibu. 5. Ibunya bapak. 6. Ibunya ibu.
7. Saudara perempuan sekandung. 8. Saudara perempuan seayah. 9. Saudara perempuan seibu. Syarat-syarat mendapatkan warisan ada 3. Tidak adanya salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. 2. Kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. 3. Ahli waris pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anak yang meninggal, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Sebab-sebab menerima harta warisan ada 3 juga. Nasab, keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya, beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak, beserta anak-anak mereka. Pernikahan. 2. Pernikahan, yaitu akad yang sah, yang menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. 3. Wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh orang yang memerdekakannya itu. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. 1. Kekafiran. 2. Pembunuhan. 3. Perbudakan. Ketentuan harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang, si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayit, seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seseorang anak laki-laki sama dengan pembagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 harta dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seseorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya.
Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam. Satu, ahli waris zawil furud, ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, ahli waris as-sabah. Ahli waris as-sabah adalah perolehan bagian harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud, tetapi mengambil sisa warisan setelah asabil furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya, sedang sisanya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ahli waris asabah terbagi menjadi dua, yaitu asabah bin nasab, asabah bis sabab. Terima kasih, itu aja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.